Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita Jumat ini sudah berada di pekan kesekian dari bulan Muharram tahun 1446. Perjalanan tahun demi tahun terasa cepat. Bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari begitu cepat berlalu. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau diutus menjadi seorang wali atau gubernur di wilayah di bawah kekuasaan sang khalifah. Abu Ubaidah yang tidak pernah berubah hidupnya, yang terkenal dengan julukan Aminun fil ardi wa Aminun fis sama. Orang yang paling amanah di muka bumi dan amanah di kalangan penghuni langit. Kedudukan dan jabatan itu tidak mengubah beliau. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat beliau yang ternyata tidak pernah berubah dan dirubah oleh keadaan itu, mengatakan satu kalimat pendek. Apa kata beliau? Ya Umar, fa innal hayata ayyamun. Sesungguhnya kehidupan itu hanyalah rangkaian dari hari. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jikalau kita memahami sesungguhnya kehidupan itu adalah rangkaian dari hari demi hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Ubaidah al-Jarrah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya kemudian, dengan apa kita mengisi hidup kita? Yang tidak lain itu adalah catatan harian kita. Ketika tahun demi tahun berganti, bulan demi bulan berganti, apa catatan harian kita? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Hasyr yang khatib kutip di dalam muqaddimah tadi menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan, mengkaji, mengevaluasi maka damat apa yang telah dilakukan di hari-hari, di bulan-bulan, di tahun-tahun sebelumnya. Lighat, untuk persiapan hari-hari yang akan datang. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ghat yang dalam bahasa Arabnya itu menggunakan bentuk nakirah? Karena makna ghat itu bersifat umum. Di mana apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu kita tidak tahu. Karena itu persiapan menghadapi masa depan itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita persiapkan kemarin untuk mempersiapkan apa yang akan kita ingin dapatkan ke depan. Apakah ke depan di dunia ataukah ke depan di akhirat. Karena itu
Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan di dunia, di masa yang akan datang, maka sekaranglah persiapannya. Begitu juga sebaliknya ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan di akhirat, yang notabene adalah setelah kehidupan di dunia, maka jawabannya adalah dunia ini yang akan menentukan kesuksesan kita di akhirat. Itulah mengapa dunia itu disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan ladang. Dunia itu merupakan sawah. Dunia itu merupakan tempat kita bercocok tanam yang nanti akan kita panen di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu Allah kemudian menyatakan, setelah mengatakan wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, Allah kemudian menyatakan wattaqullah. Bertakwalah kalian pada Allah, takutlah kalian pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah itu Maha tahu apa yang kamu lakukan. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyatakan wala takunu kalladzi, kamu jangan seperti kalladzina nasullah, orang-orang yang melupakan Allah. Kemudian apa kata Allah? Fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa dengan dirinya. Orang yang lupa dengan Allah, orang yang lupa dengan akhirat, orang yang lupa dengan apa yang akan terjadi kemudian, maka dia hidup seperti orang yang tidak sadar. Itu yang Allah nyatakan fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka seperti orang yang lupa dengan diri mereka. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini kemudian Allah tutup dengan kalimat ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan, orang yang melakukan kejahatan secara terbuka, tetapi tidak sadar dengan kejahatannya, tidak sadar dengan kesalahannya, tapi tetap ponggah dan seolah-olah itu merupakan kebaikan. Karena itu disinilah pentingnya ayat tadi. Ketika Allah menyatakan wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan, mengevaluasi, mengkaji. Dengan kita memperhatikan, dengan kita mengkaji, dengan kita mengevaluasi, maka kemudian kita bisa melihat apakah apa yang telah kita lakukan kemarin itu sudah on the track sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya atau tidak. Karena sesungguhnya hidup ini dalam surat Al-Mulk Allah menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu ingin menguji siapa di antara kalian yang amalnya paling sempurna. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau hidup itu Allah nyatakan seperti itu. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembahku. Jadi sesungguhnya hidup kita ini adalah dari sholat ke sholat, dari ibadah ke ibadah, dari pengabdian kita kepada pengabdian berikutnya. Maka Allah menyatakan wala takunu kalladzina nasullah, kamu jangan seperti orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita lihat. Karena kelak kitalah yang akan menghitung amal kita. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan iqra kitabaka. Ketika kita dihadapkan di mahkamahnya Allah, Allah menyatakan iqra kitabaka, kamu baca sendiri. Kitabaka catatanmu. Kenapa Allah menggunakan kata kitabaka? Karena sesungguhnya hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kitalah yang mencatat. Kitalah yang menulis amal kita. Kita mau tulis apa catatan amal kita di dalam lembaran-lembaran hidup kita. Seperti kata Abu Baidah tadi. Al-hayatu ayam, hidup itu adalah kumpulan dari hari. Kalau hari-hari itu lembarannya kita isi dengan ketaatan pada Allah, maka di penghujung hari ketika kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, di situ kemudian kita merasakan alhamdulillah. Karena ternyata hari-hari lembarannya telah kita isi dengan ketaatan pada Allah. Tetapi ketika hari-hari itu, bulan-bulan itu, tahun-tahun itu kita isi bukan dengan ketaatan, maka di penghujung hayat kita seperti disebutkan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas shalihin. Kata Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang ahli maksiat, mereka kalau seandainya diberikan tenggat sedikit lagi, bahkan mereka meminta kepada Allah, laula akhartani,
seandainya aku diberi tenggat waktu yang sedikit, fasaddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku berjanji akan menjadi orang yang soleh. Meskipun belum tentu ketika umurnya dipanjangkan, diberikan kesempatan lagi, belum tentu dia kemudian akhirnya menjadi orang-orang yang soleh. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan, pergantian tahun ini? Jawabannya adalah muhasabah. Karena itu Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hitung dirimu, kamu periksalah sendiri dirimu, amalmu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebelum kamu diperiksa amalmu, dihitung amalmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masyarakat muslimin, inilah kesempatan kita. Jangan sampai kemudian kita nggak pernah menghitung, nggak pernah ngecek, nggak pernah memeriksa, nggak pernah mengevaluasi, nggak pernah muhasabah amal kita sendiri. Sehingga akhirnya di penghujung hayat kita penyesalanlah yang terjadi. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan koreksi, evaluasi, mari hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pekan-pekan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bulan-bulan yang Allah berikan, dan tahun-tahun yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ini. Mari kita jadikan ini sebagai momen-momen terbaik. Untuk apa? Mengisi pundi-pundi amal soleh kita. Karena setelah semuanya selesai, putuslah sudah amal kita. Pahalanya tidak akan ada lagi yang mengalir kepada diri kita. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi pundi-pundi amal soleh kita. Dan di tahun baru 1446 Hijriah ini, khatib ingin mengingatkan kita semua dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 18 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Seandainya kita mau introspeksi, mau muhasabah, maka insyaallah kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak melakukan muhasabah, tidak mau melakukan introspeksi, maka apa yang terjadi adalah apa yang dinyatakan Allah di ayat berikutnya tadi, yaitu ayat yang ke-19. Wala takunu kalladina nasulullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, kata Allah. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Inilah khutbah singkat yang khatib dapat sampaikan pada kesempatan Muharram 1446 Hijriah ini. Semoga di khutbah yang singkat ini menyadarkan kita semua dan menjadikan kita menjadi lebih baik lagi menghadapi bulan-bulan yang akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Mari kita tutup khutbah yang kedua ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan lembaran di tahun baru 1446 Hijriah ini lembaran yang akan menjadi lembaran emas bagi kita semua. Lembaran yang akan menentukan kebaikan kita semua di masa-masa yang akan datang. Dan meskipun mungkin ini adalah tahun terakhir bagi kita, seperti kata Nabi, innamal amalu khawatimuha. Amal itu yang paling penting adalah pamungkasnya. Kalaulah ini merupakan tahun terakhir bagi kita, maka semoga ini adalah merupakan pamungkas yang baik, seperti kata Nabi tadi. Karena itu masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah, mari kita berdoa kepada Allah
Semoga Allah menjadikan lembaran-lembaran hidup kita di tahun 1446 ini lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillah rabbil alamin. Hamda ya fi ni'amahu ka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min at-ta'ati ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalati min dhurriyyatina. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah.